Oke, kita ketemu di talk show yang luar biasa bersama teman-teman dari Erlangga Business Community, ya. Talk show ini menghadirkan juga pembicara-pembicara yang luar biasa ya, karena ini memang entah ya, mungkin karena saya yang mungkin masih kurang banyak pengetahuan begitu, tapi dua anak muda yang hadir untuk talk show ABC Talk ini adalah mereka yang memilih profesi yang masih belum, yang bukan mainstream gitu ya. Iya. Betul ya? Iya, Nah, anti-mainstream. Anti-mainstream. Yang satunya saya kenalkan saja ke Anda, namanya Nisrina Maudi Lestari. Ya, Koreksi benar. nama kalau saya salah ya. Ya, Panggilannya Maudi. benar sekali. Oke, selamat datang di Merkuri ya, Maudi ya. Sehat hari ini? Sehat. Nah, kalau Maudi ini seorang herbalis. Herbalis, Iya. tenaga kesehatan tradisional. Nakestrat ya. Tenaga tradisional. Kadang-kadang yang nggak usah ngomong nanti jadi gak enak ya. Kalau terat-terat gitu tuh kan gak ada yang gak enak. Oke, selamat datang Maudi. Dan selain Maudi, saya juga bersama anak muda yang lain namanya Nigel Cohen, betul? Benar. Panggilannya apa Nigel? Gel? Nigel bisa, Gel juga Yang biasa kamu dipanggil apa? Nigel sih langsung. Nigel ya. Iya. Oke. Nigel ini seorang akupunturis. Ya, aku pun turis. Akupunturis, ya. Jadi bukan berarti dia itu turis, bukan, tapi akupuntur gitu lah ya. Oke, dan mereka berdua ini saya kenalkan dulu asal usulnya ya, supaya jadi Universitas Erlangga itu sekarang punya program vokasi. Namanya apa, Gel? Pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional. Iya. Yang itu setara dengan S1 karena D-nya diplomanya diploma 4. Ya. 4 tahun ya Anda. Dan sudah berapa Anda ini alumni keberapa dari vokasi pengobatan tradisional di UNER ini? Saya itu angkatan 19. 19 ya. Ya, lulusnya di 23 kemarin. Oke, oh berarti sudah sebelum Anda sudah ada 18 angkatan yang lain ya? Kurang Gitu. lebih segitu. Kurang lebih segitu. Ya. Satu angkatan berapa orang biasanya? Rata-rata. Setahu Anda aja. Satu angkatan Anda aja deh. Ya, ini satu angkatan, 19. Satu angkatan. Nah, itu ada berapa orang? Ada sekitar 60 sampai 70 Wow, orang. cukup banyak ya. Ya. Tapi itu jadi satu ini ya, satu kelas ya. Meskipun mungkin beda-beda. Akupunturis, terus herbalis, Satu kelas kok. satu kelas ya. Ya. Dan semua harus menempuh yang sama atau gimana, Nigel? Semua orang harus menempuh yang sama. Lah, kalau- Herbal, akupuntur, pijat, dan nutrisi. Oh, jadi ada herbal, akupuntur, pijat, nutrisi. Yes. Keempat-empatnya Nigel bisa, Maudi bisa. Ya, bisa. Benar. Oke, tapi kemudian kalau misalnya hari ini saya mengenalkan Anda sebagai herbalis dan dirimu akupunturis itu karena apa? Lebih ke Karena disuruh anak-anak ABC. ya lebih ke passion mandiri. Lebih ke passionnya. Oke. Tapi yang menarik mereka berdua ini juga sudah mulai belajar berbisnis ya. Anda bersama satu partner lagi itu punya klinik pengobatan tradisional. Benar. Nama kliniknya High Care. Ya. Oke, lokasinya di Villa Kalijudan. Ya, benar. Villa Kalijudan berapa? Kalijudan Indah 1, Blok A nomor 5. Blok A nomor 5. Sudah berapa lama beroperasi? Baru dari bulan Juli kemarin. Juli ya, karena Anda berdua lulus barengan. Bulan apa? Saya Enggak. Atau Nigel lebih dulu, Maudi lebih dulu lulus dari Sama. bareng Dinyatakan lulus dari Agustus tahun lalu. Agustus ya. Berarti Juli kalian udah memberanikan diri untuk buka klinik sebelum dinyatakan lulus ya? Udah mulai? Sudah lulus Enggak. dulu. Oh, udah lulus dulu. Iya. Oke, kliniknya baru setahun berikutnya berarti. Jadi pas tahun 23 itu lulusnya di Agustus. Kita bukanya di tahun 24 ini di bulan Juli. Bulan Juli, ya makanya setelah kurang lebih setahunan setelah kelulusan itu ya. Ada berapa? Berpartner berapa? 3 orang? 3. 3. 3. Berdua ini dan satu teman lagi. Oke. Nah itu apa yang bisa dilayani di High Care-mu ini? Yang kita ada pijat, terus nutrisi itu biasanya hitungannya member ya, jadi kayak hitungannya 1 bulan sampai 2 bulan sampai 3 bulan tergantung ikut
segmen yang mana gitu. Ya. Soalnya kalau nutrisi kan kita harus mendetail. Hmm. Terus kalau di akupuntur itu kita hitungannya by treatment. Jadi dalam sekali treatmentnya berapa itu ada tarifnya, dan juga untuk herbal itu kita penjualan produk sama pesanan. Ya. Oke, jadi itu yang bisa dilayani. Dan so far so good kliniknya? Bagus, perkembangannya selalu naik kok. Selalu naik? Iya. Naik ke lantai 2 gitu maksudnya? Oh enggak. Gimana? Jumlah kliennya semakin Jumlah klien bertambah. semakin bertambah, Peminatnya gitu ya. semakin banyak. Oke. Semakin bulan semakin tambah. Tidak susah untuk memperkenalkan sebuah klinik pengobatan tradisional di era yang sekarang ini. Menurut pengalaman Anda saja selama kurang lebih beberapa bulan memang ya. Iya. Tapi itu gimana cara untuk mempromosikan? Apakah orang datang sendiri tapi mesti promo dong ya? Ya, kita promo. Kalau di era sekarang sih kan lagi tren juga ya, kayak minat ke wellness, jadi lebih mudah sih. Oh, lebih mudah ya? Lebih mudah. Dan juga di Surabaya ini kan orang-orang juga sudah akrab dengan pijat, dengan akupuntur. Jadi untuk mengenalkannya tuh tidak sesulit itu sih. Oke, gitu. Anda juga setuju dengan itu? Setuju, soalnya anak muda sekarang tuh untungnya ya mungkin karena COVID itu mereka lebih melek tentang kesehatan gitu loh. Jadi dari orang tua sampai anak muda itu mereka mulai sadar bahwa pengobatan yang dicari itu bukan pengobatan saat ketemu dokter, tapi saat pengobatan itu dari awal pola makan, dari gaya hidup itu menentukan kesehatan. Oke. Iya. Kesadaran anak-anak muda itu yang. Tapi kliennya selama ini lebih banyak kemana? Rata atau anak-anak muda karena kalian yang mengelolanya masih muda, promosinya dari mulut ke mulut begitu, atau juga banyak yang sudah berumur datang ke High Care? Yang jadi klien kita itu rata. Kadang ada anak muda, mereka memang yang minta, sepertinya anak muda itu cenderung kayak nutrisinya. Aku mau buat otot nih. Nah, dalam 3 bulan aku minta ditarget badanku berotot. Nah, kita yang ngaturin itu. Itu anak muda kan biasanya minta yang kelihatan keren-keren gitu. Iya. Kalau Oh, itu yang- bisa ya? Bisa ya? Itu masuk di nutrisi. Masuk di nutrisi. Kalau Iya. yang lansia, mereka datang ya langsung keluh kesahnya, oh saya badannya linu-linu di sebelah sini, minta diobatin. Jadi kalau di anak mudanya lebih cenderung pingin badannya lebih sehat, kalau yang tua cenderung ingin menyembuhkan aja penyakitnya. Gitu. Ya. Dan topik kita hari ini itu adalah pengobatan tradisional untuk kesehatan mental. Karena memang hari ini diperingati sebagai hari pengobatan Hari mental. hari kesehatan mental sedunia. Sedunia. Nah, apa sih cerita sedikit dong, entah Nigel atau Maudi, apa yang jadi konsentrasi dari peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia di tahun ini? Sepanjang yang Anda tahu saja. Jadi kesehatan mental ini kan cukup penting ya, terutama saya ngomong dari perspektif anak muda ya. Kita para Gen Z itu cenderung banyak tekanan sedikit, kita akhirnya sering butuh yang namanya healing. Iya. Di tempat kerja juga kayak gitu mereka ya. Itu kenapa sebenarnya dijadikan peringatan buat kita bahwa sebenarnya kesehatan mental itu akan membentuk juga generasi selanjutnya. Yang dimana pembentukan ini bisa melihat bahwa kalau generasi itu ternyata kesehatan mentalnya itu berbeda-beda. Generasi baby boomer, generasi milenial, generasi Z, ini kan beda-beda gitu loh kesehatan mentalnya. Nah, karena kesehatan mental yang berbeda-beda ini, kita harus bisa memahami per generasi seperti apa. Tujuannya sih seperti itu sih. Oh, jadi peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia itu untuk tahun ini itu lebih ditekankan pada mengenali kesehatan mental masing-masing generasi berbeda, begitukah? Sebenarnya secara luas saja sih. Tapi yang mungkin yang kita harus pahami yaitu setiap kali kita lihat generasi per generasi ini kan kesehatan mentalnya berbeda-beda. Mungkin yang baby boomer lebih gampang tahan banting, milenial lebih kuat juga, tapi kok di generasi Z ini kok
nggak tahan banting gitu kan. Komplainnya dari generasi yang lebih tua kan seperti itu. Ya, karena mereka mengagung-agungkan, bukan mengagung-agungkan, bahasanya nggak enak ya. Karena mereka itu selalu menganut apa namanya work-life balance gitu ya. Iya. Iya, wah, jadi pokoknya kalau kerjanya berat dikit, waduh ini terganggu ini. Work-life balance-ku sudah mulai terganggu kayak gitu ya. Benar. Lah itu kan nggak berlaku di era-eranya saya juga dulu. Kalau saya sih nggak ada, pokoknya kita Spartan aja kalau kerja gitu kan. Nah itu yang dan ya momentum peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia hari ini kita akan belajar dari anak-anak muda ini yang ternyata juga memilih yang tadi saya bilang profesi yang anti mainstream ya. Tapi Anda ngerasa nggak sejak awal bahwa profesi Anda ini kayaknya agak gimana gitu kalau yang menekun itu anak-anak muda gitu ya. Kalau dulu ceritanya memilih memilih menempuh pendidikan di vokasi pengobatan tradisional, kalau mau karena apa? Disuruh orang tua atau memang karena kamunya suka atau gimana? Yang pertama itu karena direkomendasi oleh orang tua. Dan juga kan di Indonesia tuh sebenarnya banyak kayak pengobatan tradisional kita tuh potensinya tuh sangat besar. Gitu tapi ya. kayak kurang dimanfaatkan gitu. Kurang dioptimalkan Kurang gitu ya. dioptimalkan. Karena itu saya pilih masuk ke pengobatan tradisional untuk mengoptimalkan kesehatan yang ada di sekitar kita pakai cara-cara tradisional. Jadi selain melestarikan budaya Indonesia juga, itu juga bisa membawa budaya Indonesia ini, terutama di bidang kesehatannya itu ke next level. Jadi nggak mau membuat pengobatan tradisional itu naik kelas ya. Iya. Jangan pengobatan tradisional itu identik dengan pijet urut, terus bau Dukun-dukun. Iya, dukun-dukun atau bau minyaknya itu wes koyo enduweso banget gitu ya. Ya itu kayak gitu-gitu kan ya. Benar. Oke. Kalau Nigel lebih karena apa, Gel? Jadi gini, saya interestnya itu karena pengobatan tradisional tuh saya lihat itu potensi besar untuk Indonesia ya. Karena kita sebagai negara yang kulturnya sangat tinggi, pengobatan itu di Indonesia sangat banyak banget. Dan dibandingkan pengobatan di luar negeri, yang contoh kita adanya di China seperti akupuntur, di Indonesia sudah ada juga gitu. Terus herbal-herbal jamunya kita, di India ada Ayurveda dan lain-lain. Di sini juga sudah cukup berpotensi gitu. Nah ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik dan tidak ada generasi muda yang mengelola, terutama di bagian sektor bisnisnya, ya hilang gitu. Iya, kekayaan alam kita kan luar biasa ya, apalagi kalau kemudian dioptimalkan menjadi bahan bakunya pengobatan tradisional itu kayaknya kita nggak ada lawan ya. Iya, sangat kaya. Sangat kaya luar biasa. Dan itu ya yang membuat. Dan setelah Anda kemudian berkuliah selama kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun itu, kemudian Anda merasa lebih yakin bahwa pilihan Anda nggak salah, betul? Betul sekali, sangat tidak salah. Gitu ya. Ya. Optimis ya. Optimis nanti High Care akan jadi number one clinic in Surabaya gitu ya. Ya. Iya. Apa mau nambah apa lagi? Boleh, silakan. Mumpung di sini boleh promosi dikit-dikit boleh. Jadi High Care itu kan merupakan klinik yang berbasis tradisional. Bagi beberapa pasien yang masih bingung dengan dosis, pemakaian dan bagaimanapun itu, kita bisa sangat membantu. Jadi jangan berpatokan, menurut Eyang bilangnya gitu. Karena kalau dari kita memang setuju dengan ilmu-ilmu dari empiris dari turunan, tapi kita sudah melakukan studi klinis di sini, sudah melakukan penelitian untuk obat-obatan ini apakah benar-benar efektif gitu. Oke, menarik ya. Paling tidak saya jadi lebih paham. Oh ternyata ada ini. Oh ternyata jadi saya banyak O-nya hari ini memang jujur aja karena pilihan profesi kalian ini luar biasa menarik untuk dikulik. Tapi kita break dulu ya, Maudy, Nigel, kita ke iklan dulu. Sambil juga memberikan kesempatan Anda, sahabat Merkuri, kalau mau nanya-nanya boleh ke dua narasumber ya di line telepon 5620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Jangan lupa untuk nonton kita di studio ya melalui websitenya Merkuri ya di www.mercuryfm.id. Kita balik setelah pesan-pesan. Ya, kita masih bareng sama teman-teman dari Airlangga Business Community ya.
ada Nigel Cohen dan juga ada Nisrina Maudy Lestari, herbalis dan akupunturis. Tapi kedua-duanya bisa juga. Jadi kalau misalnya Maudy, misalnya ada orang mau akupuntur bisa? Bisa. Bisa ya. Bisa. Begitu juga sebaliknya, misalnya Nigel kalau ada orang pengen bentuk otot bisa. Oh, bisa banget. Maudy juga bisa. Bisa. Semuanya bisa gitu ya. Semuanya bisa. Oke. All in one. All in one ya. Oh, ini berarti ditulisnya herbalis sama akupunturis ini biar ada dua-duanya masuk gitu ya mungkin ya. Ya. Di layarnya. Ya. Oke. Dan yang menarik juga apakah istilahnya nakes strat seperti kalian berdua ini memang harus menguasai semua gitu ya, tanaman-tanaman yang bisa digunakan sebagai obat herbal. Apakah memang harus menguasai semua itu? Ya, harus menguasai, ya? mengenali, menguasai. Oh. Kalau dari sisi akupunturnya, kita harus menghafal semua titik akupuntur juga. Gitu. Berarti selama 4 tahun itu apa tadi Maudy ada herbal, akupuntur, pijat dan nutrisi. Pijat dan nutrisi. Oh ya, akupuntur beda sama pijat ya. Akupuntur lebih pakai yang ini ya. Tapi bisa dikombinasi. Namanya acupressure. Acupressure seperti apa itu? Jadi di titik akupunturnya kita berikan tekanan seperti pemijatan, khusus hanya di titik akupuntur itu aja. Nah, tujuannya kita yang nentuin mau kemana. Misalnya untuk sakit kepala, ya kita ambil titik akupuntur yang untuk sakit kepala. Kita pijat tanpa ditusuk jarum akupuntur. Gitu ya. Kalau misalnya lulusan vokasi seperti kalian ini tidak harus mengambil sertifikasi lagi ya? Harus ada sertifikasinya lagi. Oh untuk iya. akupunturis ada lagi. Bukan pada saat kuliah kan ya. Setelah itu kan kayak misalnya sarjana hukum kalau mau jadi notaris, kalau mau jadi pengacara dia mesti ambil ini sekolah lagi gitu? Enggak. Kalau di kalian enggak? Barengan di semester akhir, di tahun-tahun terakhir. Oh, dan itu sertifikasinya itu yang kemudian membuat kenapa Nisrina Maudy harus ditulis herbalis, kalau dia harus akupunturis gitu. Bukan, itu passionnya dia memang di herbal. Kalau saya passionnya lebih ke arah akupunturis. Jadi gitu. Kalau sertifikasinya apa? Semua sama. Semua sama. Oh, cuman ijazah aja kalau begitu ya? Atau gimana istilahnya? Jadi ijazah dapat, akupunturis juga dapat sertifikat akupunturisnya. Nanti dapat juga STR sama surat izin praktek. Oh, ada surat izin prakteknya juga. Iya, sama. Tapi tidak harus menempuh pendidikan lain. Cukup selama 4 tahun itu nanti semuanya dapat gitu. Benar. Jadi enggak usah profesi lagi. Enggak usah sertifikasi profesi. Kalau izin prakteknya sama kayak dokter juga harus mesti diperbarui selama berapa tahun, berlaku berapa tahun gitu. Oh, kalau sekarang sudah berlaku untuk seumur hidup sih. Oh, kayak KTP dong ya. Peraturan terbarunya. Peraturan terbarunya sudah berlaku seumur hidup gitu. Oke. Iya, karena kita ada di Erlangga Business Community ya, kita bicara dikit soal bisnisnya lah ya. Meskipun mungkin saya nanti akan lebih banyak menggali juga tentang apa sih kesulitan-kesulitan ketika kemudian pengobatan herbal itu kan sangat-sangat perlu ketelitian dan juga pemahaman yang nggak boleh setengah-setengah ya. Bener ya? Nigel dulu deh. Benar banget. Jadi kalau dalam menentukan, yang saya paling tekankan itu menentukan dosisnya ya. Dosisnya, iya. Karena yang sangat salah di persepsi masyarakat itu, herbal itu lebih enteng. Jadi dosisnya itu daripada kimia gitu ya. Itu persepsi yang sangat. Padahal enggak seperti itu ya. Iya, itu persepsi sangat. Herbal pun kalau dosisnya kebanyakan ya bisa masalah ya. Bisa bermasalah juga. Tadi sempat dicontohin ya, kalau misalnya kita konsumsi bijinya pepaya aja, kalau dalam jumlah banyak itu bisa jadi cyanida gitu ya. Bisa. Namun ya dalam dosis yang sangat banyak. Sangat banyak. Ya, soalnya kan bijinya pepaya ini sebenarnya dikonsumsi untuk membunuh cacing yang ada di dalam tubuh. Misalnya kita kemasukan ada cacing. Nah, itu kita minum biji pepaya ini, dia bisa membunuh cacingnya. Nah, kalau makan bijinya terlalu banyak, ya jadi cyanida. Ya, silakan ditambahin. Kalau di kesehatan mental ini contohnya bisa pakai kunyit.
yang mudah kita temui sehari-hari. Hmm. Itu bisa untuk mengurangi kecemasan. Hmm. Tapi itu batas dosisnya 50 gram dalam sehari. Oh. Itu bisa dalam bentuk masakan atau di mix sama susu, bisa itu. Kunyit itu kunir ya? Bukan ya? Kunyit itu apa Yanti? Kunir ya? Iya kunir ya. Tapi kalau nanti itu kebanyakan, kunyitnya tuh bisa menyebabkan kayak mual. Jadi kalau kan ada orang-orang sekarang juga bikin-bikin kayak namanya itu kunyit yang diekstrak, padat banget diminum. Terus ada beberapa orang yang kalau kebanyakan itu jadi mual dan muntah. Tapi itu yang orang-orang nggak tahu, kayak ternyata kunyit itu bisa menyebabkan mual dan muntah. Iya. Dan apalagi juga kan masing-masing orang beda ya. Mungkin Nigel sama Maudi aja kalau misalnya kondisi tubuhnya kan beda gitu. Berarti dosisnya juga harus disesuaikan enggak ya? Kalau itu ada pokoknya takarannya aman untuk manusia umum itu sekian gitu ya. Benar sekali. Iya. Silakan mau nambahin apa? Bisa juga dihitung dari berat badan. Oh, ya. Oke. Jadi untuk dosis itu menentukan juga bisa dari berat badan selain umur ya. Jadi kalau misalnya punya anak tapi berat badannya besar banget, kita bisa menentukan mungkin bisa pakai dosis dewasa seperti itu. Ada banyak orang mengatakan iya memang herbal itu aman nggak kayak obat-obat kimia gitu ya. Tapi kan herbal itu lama, harus beberapa kali. Apa komentar Anda? Mau dulu. Kalau obat-obatan kimia yang ada saat ini, bukan yang herbal itu. Oh iya kalau yang obat-obatan kimia itu saat ini itu kan meniru kerjanya herbal kan. Cuma kalau yang kimia itu kan lebih cepat karena dosisnya itu memang lebih dipadatkan. Kalau herbal itu kan dia fresh kan. Kita harus beberapa kali. Baiknya itu apa? Jadi tubuh tuh bisa menyesuaikan sedikit demi sedikit, jadi untuk memperbaikinya, nggak kayak langsung tiba-tiba kayak shock gitu. Ya jadi terima kasih Maudi. Dengan begitu kan sebenarnya kita itu kalau mau dirunut jauh ke belakang, sebetulnya obat-obatan tuh semuanya asal muasalnya herbal gitu ya. Tapi karena perkembangan ilmu kedokteran, terus kemudian muncullah mereka jadi lebih dipadatkan sehingga bisa dosisnya lebih banyak. Dan itu sebetulnya makanya itu kenapa obat-obat kimia itu menjadi lebih manjur ketimbang yang herbal. Kalau herbal kan karena asli harus ngikutin tadi, kunyit aja sehari nggak boleh lebih dari 50 gram. Tapi begitu diekstrak jadi obat kimia itu bisa 500 gram gitu misalnya ekstrimnya kayak begitulah misalnya ya. Kira-kira kayak gitu. Kalau Anda apa komentarnya? Herbal tuh iya, tapi kan lama gitu. Harus balik-balik terus gitu. Komentar saya sih tergantung, karena ada beberapa herbal yang memang efeknya bisa lebih cepat daripada obat-obatan kimia. Kimia ya, oke. Misalnya apa? Contohnya paling gampang ya dalam dosisnya, gampang aja yang tadi aja biji pepaya. Dalam biji pepaya itu kalau memang mau cepatnya dalam kasus mau membunuh gitu, dia bisa memakan dosis yang sangat tinggi dan detik itu langsung kerasa efeknya. Oh ya, bisa. Tapi kalau memang tujuannya untuk menyembuhkan, maka ya untuk membunuh para cacing di perut itu ya kita step by step saja, jangan sampai berlebih. Terus kemudian, nah ini karena ngomong tradisional ya, kita ngomong yang jadi kelaziman di masyarakat aja ya. Kalau darah tinggi itu makan ini blembeng ya, betul ya? Blembeng atau timun itu bisa langsung turun gitu. Nanti kalau diabetes apa, kalau kolesterol apa gitu. Dan itu sudah masuk di ranahnya Maudi dan Nigel ya? Iya, benar sekali. Oke. Kalau di tradisional itu kan lebih ke agar tubuh seimbang kan. Jadi makanya itu kayak sedikit demi sedikit agar tubuh itu kembali ke kondisi seimbangnya. Iya. Cuman kan masyarakat sekarang kan maunya serba instan ya. Pergi sakit ke dokter gitu. Karena saya punya pengalaman dulu anak saya memang ketika anak saya masih kecil itu ke dokter A misalnya ya. Itu sekali datang selesai gitu.
Kemudian ketika dokter A ini nggak ada, ya jadi masih harus cari substitusi dokter anak spesialis yang lain gitu kan. Iya. Ke dia itu 2 kali nggak ini. Kemudian ketika saya tak kasih kopi resep dari dokter A ini, dia bilang, oh Pak ini dosisnya tinggi banget gitu ya. Nah itu kan artinya ya dokter aja bisa melakukan seperti itu ya. Kalau di herbal itu juga harus dihindari yang kayak gitu, betul Nigel? Benar. Jadi sebenarnya kita itu harus menyesuaikan dengan tubuh pasien. Itu yang terpenting. Dalam menyesuaikan tubuh pasien itu harus dengan takaran dan hitungan yang pasti. Jadi biar tidak jadinya resisten atau tidak bisa keracunan, itu yang penting. Ya, dan yang harus diperhatikan itu apa saja tadi selain berat badan apa? Kondisi seperti ibu hamil dan menyusui itu biasanya lebih Beda. rentan. Oke. Karena kan kalau ibu hamil kan banyak kayak kandungan yang harus dihindari kan. Terus anak-anak dan usia lansia. Umur ya berarti ya, umur itu juga mempengaruhi. Kalau golongan darah kayak begitu enggak ya, enggak sampai segitu cuma gitu ya. tinggal ini aja sih, berat badan, ibu hamil dan menyusui. Kalau pria dan wanita sih enggak seberapa beda. Sama Iya. mungkin alergi ya. Soalnya kan kita tidak pernah tahu kita itu alergi apa. Itu mungkin Nah itu kalau misalnya pasiennya nggak tahu gimana kalau misalnya datang ke high care terus lebih baik kalau memangnya usianya sudah mulai 25 ke atas, dianjurkan memang untuk cek alerginya apa. Jadi di saat kita sudah tahu alerginya apa, kita alergi dengan obat-obatan apa, kita juga bisa menyesuaikan dari high care. Iya. Kalau kita tidak sengaja konsumsi itu, bisa tubuhnya bisa matanya bengkak-bengkak. Paling gawat adalah shock. Nah, kalau shock ini bisa mengakibatkan kematian di tempat itu juga langsung. Shock itu termasuk yang apa namanya anxiety tadi itu ya? Iya, bisa Iya, seperti iya. itu. Cemas gitu ya. Cemas. Dan juga sama ini obat-obatan yang dikonsumsi, kan ada beberapa orang kayak yang harus minum pengencer darah. Dengan penyakit tertentu, orang yang minum pengencer darah itu juga kita harus tahu Apa itu dan harus ini? hati-hati. Sindrom kalau nggak pengejar darah ya. Itu kita harus hati-hati dalam memberikan dosisnya. Contohnya kalau kayak jahe. Untuk kesehatan mental tuh juga bisa pakai jahe agar bisa lebih tenang gitu. Dan untuk fungsi otaknya itu lebih baik. Jahe itu sensitif pada pendarahan. Kalau kita kebanyakan jahe, terutama kalau orang yang minum pengencer darah, itu dianjurkan untuk tidak sering-sering konsumsi jahe. Konsumsi jahe. Oh, Iya. itu bisa Kontra dengan obat yang kontra dengan dikonsumsi. obat ini ya, pengencer darah tadi itu ya. Berarti pasien juga harus terbuka ya, meskipun ke ke pengobatan tradisional ini mereka juga akan ditanya-tanya oleh kalian berdua ya. Iya, untuk hasil yang optimal dan meminimalisir efek samping. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Kita masih punya satu sesi sampai pukul 16 dan kita break dulu ke iklan ya, Nigel dan Maudi. Nanti kita lanjutkan. Ya, saya baru dapat info kalau pendidikan vokasi pengobatan tradisional itu muncul justru inisiatornya itu dari eranya Presiden ke berapa Pak SBY itu ke-6 ya. Presiden ke-6 kita Susilo Bambang Yudhoyono ya. Iya. Dan ketika itu UNER memang ditunjuk diminta untuk membuka pendidikan vokasi ini. Dan tadi kata Maudi waktu itu masih dengan gagahnya bilang ini satu-satunya ini ya, Hanya satu UNER punya. hanya satu UNER punya gitu. Kalau sekarang cuma hanya Indonesia punya gitu. Tetap hanya satu UNER punya karena yang paling lengkap. Yang paling lengkap. Kompetisinya itu hanya UNER untuk saat ini. Oke, tapi kalau boleh tahu selain UNER tetangga-tetangga Anda yang paling dekat misalnya Unbra kah? Atau di mana ada? Setahu Anda aja. Ada, cuma mereka itu akupunturis. Jamu ya jamu aja. Poltekkes herbal. Iya, herbal. Oh, masing-masing universitas itu pilih salah satu dari itu. Dari 4. Nutrisi aja gitu, gizi misalnya kayak gitu ya. Kalau kita kan 4 jadi 1. Oh, makanya hanya satu UNER punya itu ya. Luar biasa ya. Oke. Ya, ini ada beberapa
sahabat Merkuri yang sudah nitip pertanyaan, ada Mbak Dita. Terima kasih ya Mbak Dita sudah hadir di talk show ABC ini. Obat herbal sudah diketahui dan digunakan meluas di Indonesia, tapi rata-rata obat herbal di Indonesia belum terstandarisasi dengan baik. Beda dengan obat herbal di China yang sudah sangat maju. Bagaimana menurut pendapat Kak Maudi? Loh, milih dirimu. Tapi tidak apa-apa, nanti Nigel juga harus komen dong. Maudi gimana Maudi menanggapi Mbak Dita? Apakah memang betul di Indonesia masih dalam tanda petik ya sedikit tertinggal dengan herbal di China atau seperti apa? Jadi kalau menurut saya, Loh, namamu siapa? Nigel? saya Lah, ini Kak Maudi loh. Silakan. Kalau Nigel gimana? Jadi menurut saya tuh Indonesia ini sudah cukup baik untuk membuat standar ya. Jadi kalau boleh lihat itu di setiap obat-obatan itu nanti ada stempel logo, ada logo jamu, terus ada fitofarmaka. Itu adalah standar dari pemerintah untuk obat-obatan herbal. Nanti ada tahap-tahapannya yang jamu ini diuji secara empiris, fitofarmaka secara mungkin uji klinis lebih detail lagi itu ada standar-standarnya sudah disediakan sama pemerintah. Jadi pemerintah ini sebenarnya juga sudah dukung. Contohnya kayak tolak angin itu kalau kita lihat baik-baik di kemasannya itu ada kok di pojokan ada logo bulat, ada kayak daun-daunnya itu fitofarmaka. Ya kayak dokter kayak obat kimia aja ya, ada yang benar. Ini tapi kalau obat kimia kan warnanya kayak biru, merah, hijau gitu, obat keras, obat general. Kalau di kita itu kayak lebih ke jamu, fitofarmaka dan ini lebih ke ini kayak grade-nya. Kalau yang empiris yang sudah turun temurun misalkan kayak cuma jamu-jamu biasa di mbok jamu itu udah ada grade-nya jamu. Kalau yang kayak dipasarkan secara meluas di apotek, di supermarket, itu sudah ada grade-nya fitofarmaka yang emang udah diuji secara lewat lab di berbagai tahapan. Jadi yang benar-benar udah safe untuk dikonsumsi. Ya, artinya sebenarnya Mbak Dita kalau misalnya ini di komen oleh mereka berdua, kalau misalnya dibilang bahwa herbal di Indonesia belum terstandarisasi, enggak juga. Cuman memang kalau misalnya mau di head to head-kan dengan herbal di China, karena memang mereka lebih awal mengembangkannya, kita masih ya bolehlah nomor 2 ya. Indonesia nomor 2 gitu ya, bukan nomor 1 gitu ya, atau gimana? Kalau dari sisi saya ya, memang kalau dalam pengobatan herbal kayak dari tradisional China memang bagus, saya akui bagus. Namun jangan melupakan bahwa kita orang Indonesia, kita harus bangga dengan jamu-jamu kita itu sudah tertulis dalam primbon Jawa ada untuk obat-obatannya itu, dan itu yang dilupakan sama masyarakat. Itu catatan yang sudah ditulis sama leluhur kita, dan ya waktunya kita lagi untuk membaca lagi, untuk memahami gitu. Ya, tapi itu kalau bukan kayak Nigel dan Maudi, siapa yang mau belajar itu ya? Tadi aja komen saya juga, ini kok kalian milih profesi yang anti mainstream. Anti mainstream kan berarti pandangan saya ke pengobatan tradisional itu belum sesuatu yang ini. Tapi kan tadi Nigel mengingatkan bahwa sebenarnya kalau Wong Jawa bilang kita harus uri-uri kembali gitu ya. Ya apa yang dulu ada itu ternyata itu sudah tersurat dengan baik, yang sekarang sedang mulai dikembangkan kembali gitu ya. Silakan mau di komen apa? Jangan cuma benar gitu aja komen. Gimana? Karena kan kehidupannya kalau secara orang Indonesia asli itu kan nggak jauh-jauh dari herbal. Contohnya kalau orang yang kayak orang sakit demam itu kan pasti ada di masyarakat kita dengar, harus dikasih bawang merah, harus minum teh hijau. Tapi kan orang-orang kira itu hanya kayak tradisi aja, padahal sebenarnya itu juga pengobatan yang benar gitu. Iya, bahkan mungkin karena dianggap tertinggal, beberapa yang benar itu bahkan bisa dikategorikan mitos ya. Iya. Itu kan cuma mitos, padahal sebenarnya benar. Ada kan yang kayak gitu kira-kira ya? Ada. Iya kan? Nah, sekarang kan kita mau ganti pemerintah ini. Kalau misalnya ya, talk show kita ini didengar oleh timnya Prabowo gitu. Wah. Tiba-tiba terus kemudian Nigel, wah ini menarik, ini bisa jadikan Menteri Kesehatan kita ini. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan pengobatan tradisional ini, Nigel?
Tadi kan Anda sudah bilang sebenarnya Indonesia nggak tertinggal. Sebenarnya Indonesia punya ini. Nah, menciptakan apa? Meng-create demand untuk orang mulai peduli lagi dengan pengobatan tradisional. Sebagai calon Menteri Kesehatan apa? Ya menurut saya begini, dalam udah cocok belum? Kita cek ya. Udah cocok belum jadi menteri gitu ya? Mari kita lihat. kita dalam Indonesia ini kan memang kulturnya, memang budaya kita kental ya. Kita harus menyeimbangkan antara pengobatan konvensional yang sudah ada dengan pengobatan tradisional yang sebenarnya sudah ada tapi dilupakan. Dengan cara bagaimana? Paham nggak sih kalau orang tua kita tuh sebenarnya sudah ngasih tahu kita, kamu sakit ini minum ini, sakit ini minum ini. Itu dilestarikan ulang. Jangan berpatokan dengan ilmu kedokteran terus. Ada yang bisa ada obat-obat yang di sekeliling kita yang kita tidak sadari. Mulai itu ditanamkan, mungkin dimasukkan di penyuluhan di puskesmas terdekat, terus diberikan pada mereka bahwa ini obat-obatan tuh nggak usah harus kita pergi ke apotek gitu. Terus mungkin juga kita bisa mengajarkan bahwa pengobatan itu lebih enak kalau kita pakai dalam sehari-hari. Saat kita makan, kita lakukan dalam pola hidup. Branding ulang kesehatan tradisional. Gimana menurut kamu? Udah pantas ya dia jadi ini ya? Boleh. Jadi apa? Yakin eksekutif gitu ya. Jawabannya nggak yakin gitu ya. Ya. Tapi betul. Dan sekarang saya mau kejar. Kalian kan mewakili Gensi nih dua-duanya ya. Ya kan masih Gensi kan ya? Iya masih Gensi kan. Nah terus kemudian ya oke lah. Sekarang di saat semuanya serba instan kayak begini nih, apa yang disampaikan secara filosofis oleh Nigel itu kan tidak semudah membalik telapak tangan gitu kan, ya kan, artinya mengenalkan kembali anak-anak, walah wis itu gak praktis lah, tinggal deplok apa misalnya kayak begitu. Nah, bagaimana kemudian mendekatkan pengobatan tradisional ini, atau mungkin ini sudah kalian lakukan ke generasi Anda sendiri, ke Gensi? Menurut Anda apa yang harus lebih ditekankan? Kalau misalnya butuh regulasi dari pemerintah, apa juga yang harus dibuat oleh pemerintah? Silakan. Kita juga harus kayak branding ulang, tetap aja branding ulang ke para Gen Z ini bahwa sebenarnya untuk konsumsi herbal dan mengaplikasikan herbal ke kehidupan sehari-hari itu tidak seribet itu. Contohnya kita bisa dibuat teh atau dibuat minuman-minuman kayak kekinian yang sekarang marak. Contohnya misalkan kayak bunga telang itu kan warnanya bagus ya, warnanya bagus, menarik, cuma tinggal diseduh aja jadi teh, jadi minuman kekinian, tinggal ditambah dengan topping-topping yang lain, seperti itu bisa. Gitu ya, harus lebih banyak promo ya, dan itu berarti mesti diinisiasi oleh Gria Sehat High Care. Bahwa kesehatan tradisional tuh tidak seribet yang didengar masyarakat yang harus. Karena memang kan gaungnya masih kurang banget Gel ini. Bener nggak? Anda ngerasa gitu kan? Jadi yang saya rasakan itu gini, kita itu sebenarnya sudah mengkonsumsi herbal setiap hari. Paling gampang itu es teh. Es teh ya? Es teh sebenarnya. Teh itu antioksidan yang sangat baik. Iya. Tapi kalau dikasih es juga nggak apa-apa ya? Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Bahaya itu gulanya. Oh, es teh tawar udah. Orang-orang kan biasanya cuma tehnya dikit, esnya dibanyakin, sama gulanya lebih banyak. Iya, es yang dijual tuh kalau nggak legi orang nggak mau balik kok. Iya. Iya, yang bahaya gulanya. Problemnya itu. Contoh ya, kita lihat budaya di Jepang. Mereka minum teh green tea itu sebagai minuman pola hidupnya mereka, dan mereka langsing-langsing gitu loh. Iya, padahal kayak enak padahal ya. Kalau kita kan enaknya pengennya yang manis-manis. Iya. Iya. Jadikan ini pola hidup aja. Terus kita juga harus orang-orang tuh mungkin di masyarakat belum mengenal namanya stevia. Stevia itu kayak alternatif dari gula. Ya, itu bentuknya. Sekarang udah mulai banyak tuh. Iya, itu keponakan saya juga kemana-mana bawa itu tuh, ditetesin gitu, ya. Betul. Nah itu yang harus perannya kita sebagai tenaga kesehatan tradisional itu memberikan gaung ke masyarakat bahwa gula itu ada alternatifnya yang lebih baik. Yaitu contohnya adalah stevia. Oke, berarti setelah ini ya kita akan lihat ya apakah Gria
Gria Sehat ya namanya. Iya, Gria Sehat. Gria Sehat High Care akan melakukan banyak sosialisasi. Kalau nggak ditagihin sama kita loh. Orangnya cuma 3 ya, atau gimana gitu ya. Tapi ya itulah masih menyisakan banyak pekerjaan rumah ya untuk dan kalian. Syukurlah kalian berdua juga memahami bahwa ya memang mesti extraordinary nih effortnya gitu ya, karena ya kan ini tidak mudah di tengah orang-orang sekarang ini sudah mulai budayanya instan, maunya yang instan, maunya yang gampang-gampang, yang praktis-praktis, gitu kan? Benar. Ini sebenarnya saya cuma mau menambah wawasan saja. Kita kan ada di Pulau Jawa. Obat-obatan tradisional itu jangan hanya melihat tanaman di Jawa saja. Dari luar Jawa itu banyak ya. Salah satunya contoh daun gatal. Itu ada di Papua. Oh. Jadi bentuknya daunnya itu ada kayak duri-duri kecil gitu. Itu kalau misalnya ditanam di tanah Jawa nggak bisa? Konturnya nggak cocok? Bisa? Ada di MMB Batu itu. Oh, di Batu ya? Oke. Daun gatal ini pemakaiannya dipotong saja daunnya, ditempelkan aja, dipukulkan ke kulit. Di mana tempat nindunya, misal di punggung, nanti minta temannya aja pukulin di punggung. Nanti yang dirasa di tubuh itu rasanya kayak panas dan tidak nyaman. Tapi kok jangan digaruk, jangan diotak-atik ya. Dibiarkan aja, nanti setelah itu lindu-lindunya bisa hilang. Ini adalah studi yang masih kita perlu juga kulik ulang lagi ya. Dosen saya juga banyak yang mencari tentang itu juga, tentang daun gatal ini. Itu salah satu contoh begitu ya. Salah satu contoh alternatif daripada pakai kayak counterpaint kayak gitu. Yang gitu ya. Nggak boleh nyebut nama loh. Oh iya, sorry. Nanti kamu musuhnya banyak. Counterpaint diproduksi oleh nanti jadi obat-obatan. Ya, oke. Kemudian ada satu lagi, ada Hedi yang juga bertanya melalui WhatsApp ya. Ini ada Kak Maudi, bagaimana caranya mendapatkan bahan baku yang berkualitas tinggi untuk bisnis kalian, bisnis kakak ini? Gimana? Kalau mau yang memang beneran bagus, itu ada di Batu, namanya Materia Medica. Itu juga pemerintah tuh memberikan fasilitas pada masyarakat untuk membeli herbal dalam bentuk kering, serbuk, tanaman asli, itu di situ. Materia Medica Batu. MMB yang tadi disebut-sebut oleh Nigel. Materia Medica Batu. Kalau itu. untuk di Surabaya sini, di Indrapura itu ya? Ada, bukan ya? Ada. Itu jamunya. Itu jamu ya? Oh, bukan ya? Kalau di Surabaya di mana? Kalau di Surabaya itu sebenarnya mudah untuk ditemui juga di pasar sih. Kalau mau kayak simplisianya. Kalau kan untuk sehari-hari kita bisa pakai kunyit, jahe dan lain itu ditemui di pasar dekat rumah kita itu pasti ada. Iya, yang nggak sulit sih sebetulnya. Tidak sulit. Kita tinggal kayak sortir saja mana yang bagus, bentuknya yang bagus, terus ukurannya seperti itu. Kalau untuk Simplisia keringnya itu kita ada juga di Pasar Genteng, di Pasar Pucang. Itu ada yang juga yang sudah ekstrak gitu. Sudah ekstrak dalam bentuk kering yang sudah dikeringkan. Ya, atau yang dikeringkan. Oke. Kalau yang di Indrapura itu dulu kan saya pernah datang ke sana itu yang waktu Covid dipakai jadi rumah sakit lapangan itu kan ada beberapa itu jamu ya itu ya. Nggak pernah ke sana ya? Atau nggak ada lagi ya yang di Indrapura? Oh, udah nggak ada itu ya? Oh, sorry. Kita beda generasi ternyata. Karena dulu ada, itu kalau salah punya Pemprov itu. Yang di Indrapura itu. Gimana? Kalau saya tambahin ya. Pahami bahwa setiap Indonesia ini cukup luas dan struktur tanahnya berbeda-beda. Kalau memang mau cari terbaik, maka kita harus memahami lokasi di mana asalnya itu bagusnya di mana. Contohnya kalau kayak jahe atau rimpang-rimpangan itu paling cocok konturnya itu di daerah Madura. Kayak Brambang, Brebes gitu ya. Mungkin karena kapurnya yang tinggi. Karena kita harus memahami tumbuhan ini cocoknya di tanah apa.
itu akan menghasilkan tumbuhan yang lebih baik dibandingkan tumbuhan yang ditanam di tempat lain. Cuma kalau untuk sehari-hari kan tidak mungkin Iya, kita iya, juga iya, kayak iya. wah aku butuh jahe berangkat dulu ke Madura Iya, gitu. iya, iya. Di pasar terdekat bisa, di petani-petani sekitar kita aja bisa. Jahe pun punya 3 ciri yang beda-beda. Jahe Beda ya. jahe biasa yang dipakai di dapur, jahe merah sama jahe emprit. Jahe sangat banyak sebenarnya. Bawang kalau putih mau aja kita ada yang kulik. bawang putih ada yang cowok, ada yang cewek ya toh. Kalau Ada yang mau- bawang lanang gitu kan. Kalau mau kita kulik tuh sebenarnya sangat banyak. Iya, bawang putih yang bencong yang saya belum. Luas banget memang. Iya. Oke, saya tertarik juga untuk mendalami yang di MMB tadi. Jadi pembicaraan kita kan off air ya, dan sahabat-sahabat Merkuri juga mungkin ingin tahu ya bahwa ternyata upaya pemerintah untuk membantu mengembangkan pengobatan tradisional dengan memanfaatkan kekayaan alam kita itu sebenarnya sudah cukup oke ya. Karena yang di Batu itu punya siapa itu? Itu leading sektornya siapa? Punya pemerintah Jatim. Punya Pemprov Jatim ya, Iya. di bawah Dinas Kesehatan pastinya ya. Iya. Nah, itu berarti kan bukan cuma di Jawa Timur ya, artinya di daerah-daerah lain setahu Anda ada juga yang macam kayak begitu. Ada. Ada juga kalau di Jatim ini ada di Batu dan Lumajang ya. Lumajang juga modelnya sama. Dan itu luasan luasan arealnya cukup besar kalau yang di Batu itu. Cukup besar banget. Dan cukup lengkap hampir semua tanaman yang diperlukan untuk sehari-hari. Termasuk yang dan- bukan Iya. apa istilahnya endemi ya, kalau bukan endemi Jawa ada. Ada. Jadi setelah saya tanya dengan orang-orang sana, mereka memang ada ekspedisi mencari tumbuhan-tumbuhan seperti itu yang di luar Jawa juga. Oh. Dan ditanamnya di greenhouse. Jadi biar mencocokkan sama tempat asalnya mereka. Tempat asalnya gitu ya. Iya. Kalau greenhouse kan bisa disetel lah ya. Ya tingkat ininya oke. Berarti MMB itu ada di Batu. Batunya di mana nggak tahu? Dekatnya alun-alun Batu. Oh, tak pikir Tidak jauh ya dari situ. museum angkut gitu kan enak sambil jalan. Tapi di jalan utama kok, di jalan. Oh, di jalan utama ya? Di jalan utama. Nggak sampai naik ke atas-atas gitu ya? Nggak. Oh, enggak Enggak ya? yang di hutan-hutan Tapi gitu, cukup enggak. besar ya? Setahu Nigel, setahu Maudi, Cukup besar. arealnya cukup besar ya? besar. Tapi kalau kita perlu untuk sehari-hari, butuh herbal untuk sehari-hari, itu cukup di pasar terdekat ada. Ya. Dan sekarang itu enaknya kalau yang di Surabaya ini paling saya nggak tahu yang lain ya. Paling nggak yang saya udah kenal sekarang kan ada Gria Sehat High Care namanya. Jadi kalau mau punya partner yang membantu Anda untuk mungkin kan sekarang udah banyak yang mulai seneng sama pengobatan tradisional ya. Tapi kan mereka juga nggak paham, nggak apa. Nggak usah sekolah, biarkan mereka aja yang sekolah. Anda bisa memanfaatkan Ya, jasanya herbal mereka. di high care pakai herbal yang terbaik. Pakai herbal yang terbaik ya. High Care itu buka tiap hari atau minggu tutup atau gimana? Kita bisa lewat janji aja nggak apa-apa. Jadi biar menyesuaikan sama jadwalnya klien juga bisa kok. Gitu ya. Mau tanggal merah bisa, hari Minggu bisa. Sepanjang hari ada nasional janjian bisa. dulu Janjian gitu ya. dulu. Tapi kalau yang normalnya bukannya dari hari apa? Senin sampai Sabtu atau Dari Senin sampai Sabtu. mulai jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam ya. Itu yang itu dan sekali lagi yang bisa di fasilitas yang disediakan untuk bisa dimanfaatkan oleh pasien itu mulai dari herbal ya, Akupuntur, akupuntur pijat dan nutrisi. dan nutrisi semuanya ada. Melayani pemesanan herbal, bahan mentahnya juga bisa, akupuntur bisa. Kalau mau dipanggil ke rumah kita juga menerima. Gitu. Oh bisa ya, home care bisa ya. Bisa. Oke, wih. Simatupang ya, berarti namanya nanti diganti ya. Mau di Simatupang, siang malam tunggu panggilan gitu. Nigel Simatupang, siang malam tunggu panggilan gitu ya. Ya, oke. Menarik ya. Dan kalau ya ini boleh dijawab, boleh enggak, tapi saya berharap dijawab. Tingkat kompetisinya seperti apa? Karena ini kan bisnis juga ini ya. Anda kan juga berharap bahwa investasimu ini nanti akan balik gitu ya. Gria Sehat High Care itu atau Gria Sehat itu kan pasti nggak cuma satu ya. Saya nggak tahu apakah ini kemudian ketika Anda muncul terus kemudian muncul karena kan kebiasaan di kita itu kan wah keren ini, ayo kita bikin gitu kan. Nah, bagaimana tingkat kompetisinya menurut Nigel mungkin? Jadi sebagai saya ya, saya sendiri saya nggak terlalu fokus sama ya namanya orang membuat usaha. Tidak ada yang namanya ingin bersaing sampai saling membunuh kok saya seperti itu ya. Karena dasarnya kita itu untuk menolong masyarakat.
dunia kesehatan kita harus memang lebih fokus menolong masyarakat daripada menginginkan keuangan atau harta kita sendiri. Saat kita menolong manusia, saya pasti memang sadar bahwa uang itu akan datang sendiri. Wih, keren ya. Menteri Kesehatan kita ini luar biasa. Baik Pak, ya Pak. Oke, jadi intinya adalah, tapi kan menjadi sebuah keniscayaan bahwa ketika ini berbisnis, mungkin Anda tidak kayak begitu. Kalau nanti pesaing Anda melakukan yang kayak begitu, sudah siap ya? Ya sudahlah. Sudah mau siap apa karena lagi? kita percaya diri sama kemampuan kita. Ya, tapi menurut saya sih iya, makin banyak berdirinya geria-geria sehat itu akan makin bagus untuk mengembangkan pengobatan tradisional ya. Uniknya itu seperti ini. Ini kenapa kita sangat yakin. Kita ini kan menjual jasa. Jasa ini seperti masakan. Dimasakkan di tangan orang lain bisa aja rasanya berbeda dengan masakan yang kita masak. Ya, sama-sama chef aja bisa beda ini ya. Sama saat kita menerapi, rasa yang diterapi oleh kita dengan orang lain bisa berbeda walaupun di tempat yang sama. Pengobatannya sama, obatnya sama, itu bisa berbeda. Itu keantikannya sendiri. Keantikannya Nigel dan keantikannya dirimu ya. Ya, jadi kita percaya diri dan tidak terlalu memusingkan tentang kompetisi. Ya, bagus. Dengan yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan pengobatan tradisional yang Anda kembangkan berdua nanti akan makin hari makin bagus, dan karena upaya untuk mengembangkan pengobatan tradisional ini juga sesuatu yang saya pikir sangat bagus karena kita ini kan sangat kaya ya dengan tanaman-tanaman, bahkan sejak kecil kita diajarkan dengan toga misalnya ya. Tanaman obat keluarga. Nah, itu kan sebetulnya bisa jadi cikal bakal dari pengembangan pengobatan tradisional ini. Oke, sebagai closing statement karena kita sudah menjelang akhir waktunya, Nigel dan Maudy, saya minta untuk memberikan closing statement. Apa yang kemudian bisa Anda sampaikan untuk masyarakat yang nanti mungkin ketinggalan mengikuti talkshow kita sekarang tapi bisa nonton lagi di YouTube-nya kita untuk pengobatan tradisional. Apa yang ingin Anda sampaikan sebagai sosialisasi? Pengobatan tradisional itu sudah ada di sekeliling kita. Tergantung kita mau melestarikan atau tidak. Siap. Namun saat kita sudah mulai sadar bahwa budaya dan teknik pengobatan leluhur kita itu sangat efektif, maka di sana itu adanya kesembuhan yang sejatinya. Gitu. Oke. Thank you, Nigel. Maudy? Kita harus melestarikan budaya Indonesia karena sebenarnya budaya Indonesia itu tidak kalah dari luar negeri. Termasuk untuk yang ini obat-obat tradisional. Obat-obat kita harus mengenal diri sendiri juga dan ke lingkungan sekitar, bahwa sebenarnya lingkungan sekitar itu bisa kita manfaatkan untuk kesehatan kita dan keluarga. Ya, siap. Appreciate ya. Sekali lagi apresiasi saya luar biasa untuk Nigel Cohen dan juga Nisrina Maudy Lestari, karena bagaimanapun kita Indonesia butuh orang-orang kayak Anda. Wes, keren, ngomongnya kayak pejabat aja. Tapi memang betul ya, kita membutuhkan anak-anak muda yang kemudian peduli dengan, bayangkan kalau kemudian nggak ada Nigel, nggak ada Maudy, nggak ada teman-teman yang sudah angkatan 1 sampai 18, maka pengobatan tradisional kita makin hari mungkin bisa makin tertinggal, orang larinya ke negara-negara lain gitu. Padahal kita punya bahan baku, sumber daya alam yang luar biasa gitu. Sekali lagi sukses ya untuk Maudy, untuk Nigel, sukses juga untuk Gria Sehat High Care-nya. Mudah-mudahan kapan-kapan kalau nanti ada waktu kita bisa mampir ke sana juga ya untuk bikin konten atau apa gitu ya. Terima kasih banyak sudah hadir di talkshow ini, Maudy. Sehat-sehat terus, Nigel, sampai ketemu. Oke, sampai di sini ABC Talk bersama Erlangga Business Community. Saya Aldi mewakili para narasumber pamit. Kita ketemu dalam talkshow ABC Talk selanjutnya. Sampai jumpa.